Itu cepat kameramen. Kejar kameramen. Wih, jangan lari kau. Lari dia kameramen. Ber, si Abrag sekarang udah ketahuan sama saya. Disinilah si Abrag ternyata. Ya Allah ya Rob. Dia bersama dukunnya ke sana, para sahabat. Lari. Habis semalam habis bobol rumah orang ngambil emasnya. Jadi disinilah si Abrag bersembunyi dengan si Jack dan andek-andeknya. Kita kejar kameramen di sana. Kejar. Apa kamera? Kejar aja kameramen. Ayo kejar. Kejar. Ayo kejar. Kejar kameramen. Dia jauh dikit. Wah, bener. Saya kejar lagi kameramennya. Kameramen. Nah, saya implang di sini. Ternyata si Abrag dan si Jack, si Tompeng, si Jabar dan si Cobra lari ke sini para sahabat ya. Jadi saya tidak mau ngambil resiko karena saya sendirian berdua dengan kameramen. Saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Tidak ngambil resiko. Si Abrag, si Jack, si Tompeng biarin. Nanti malam pas dia akan beroperasi di perumahan warga. Kita akan tunggu. Kita akan boyong. Karena mereka selalu meresahkan dan ini selalu menantang saya. Begitulah para sahabat, mereka itu tujuannya. Tujuannya itu ingin menantang saya. Ternyata para preman itu. Saya tidak akan kendar sedikit pun. Saya setelah cari kemana, kesana kesini, ternyata lari ke hutan seperti ini. Si Abrag itu. Sayang sekali saya tidak bisa menemukannya para sahabat. Yang saya lihatin tadi bukan ini, si Jabar kayaknya. Lihat lari ke sana si Jabar. Pasti si Abrag ada di dalam sana. Kita akan buktikan nanti para sahabat ya. Hebat sekali, mereka tidak mau timbul langsung hadapin saya. Mereka hanya nyuruh dan minta ngancam saya melalui anak-anak buahnya. Si Abrag tidak mau tampil di hadapan saya para sahabat. Dia itu licik sekarang, nyusun strateginya yang sangat licik si Abrag itu. Oke, Bang Rai, saya minta doanya Bang Rai. Saya tetap akan intai mereka ke sana. Akan lihat mereka ke sana. Tapi saya tidak mau ngambil resiko. Kameramen, ayo kita. Ayo, hati-hati aja kameramen. Saya di belakang kamu, nggak apa-apa kameramen. Saya takut kenapa-napain. Lari kemana tadi mereka ya? Di hutan sih, nggak ada jalan lagi nih para sahabat. Malum mereka itu menerobos. Ya Allah ya Rabb. Sangat mengerikan sekali ini para sahabat. Coba cari terus para sahabat. Cari. Mana itu? Cari kameramen. Indai, nggak apa-apa. Saya sambil ngebetulin. Kita cari ya. Tidak ada kamera. Tidak ada ya. Biarin. Kita tidak usah gentar kameramen. Kita punya para sahabat yang selalu mendoakan kita. Kita punya Bang Rai yang selalu mendoakan kita juga. Bang Rai, Ngobang Balap dan yang lainnya di sana. Terima kasih Bang Rai atas support dan doa serta dukungannya. Dari persahabat, terima kasih atas doa dan dukungannya. Karena ini adalah bentuk mengurangi kejoliman, mengakhiri keangkemurkaan
di daerah ini. Jadi kita akan tetap yang namanya preman semalam bobol rumah orang untuk ngambil emasnya, ternyata seperti itu para sahabat ya. Kita akan kejar si Abra gitu. Dia lari bawa emas, si Jack lari bawa emas, dan si Jabar serta si Tompeng dan si Kobra. Kita akan aneh saya juga ini. Ya jadi begini kameramen, kita harus waspada, kita harus selalu hati-hati, langkah demi langkah kita harus hati-hati, karena keganasan preman ini makin menunjukkan sekali ke permukaan ya, seperti itu para sahabat. Jadi kameramen saya Ripan Rahman dan kru saya yang lainnya juga hati-hati apabila lagi tidak berdekatan dengan saya atau jauh dengan saya. Hati-hati, preman itu mengincar kalian juga, karena yang selalu diintimidasi adalah kameramen saya dan kru saya ini para sahabat ya. Jadi saya mohon doanya pada para sahabat untuk keselamatan kita semua. Saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kru saya. Nggak ada jalan lagi para sahabat ke sana, nggak ada jalan. Saya mau melangkah ke sana, nggak ada jalan, nggak ada terobosan jalan. Itu udah lebat sekali ya. Nanti mungkin kita besok pagi bawa parang, bawa pusaka, babat kita ditanya di mana markas si Abra di dalam hutan ini, persembunyiannya di dalam hutan. Preman itu kalau udah nyaman di perkotaan, di perkampungan, pasti larinya ke perhutanan. Bawa hasil rampasannya, bawa hasil jarahannya, dipendam di atas hutan sana. Jadi begitu para sahabat ya. Kita harus hati-hati, kita harus tenang. Saya kasihan sama warga yang semalam rumahnya dibobol, digondol emasnya dan anak perawannya. Itulah kelakuan preman biadab seperti si Abrang, si Jack dan si Tompeng itu. Kurang ajar makanya. Maunya apa saya tidak tahu ini. Seanehnya para sahabat ya, si Abrang itu masih kekeh tetap bersama dukun-dukunnya. Seperti itu. Dia yang capek, yang kenyang dukunnya itu. Dikasih wanita untuk tumbal, untuk sesajen, dikasih duit, hasil curian. Jadi seperti itu para sahabat. Jadi kita harus bagaimana? Saya juga ini nih. Labakan ini cari akalnya. Makanya para sahabat subscriber Bos Docil Official silahkan komen di bawahnya. Bagaimana saya menuntaskan para preman ini? Bisa menemukan para preman ini. Silahkan di komen di bawah. Kenapa kameramen? Kalem aja kita. Kita tunggu. Siapa tahu dia muncul lagi ke sini. Apa tersesat dia masuk ke sini atau emang di dalam sini, dalam hutan ini markas mereka. Kita tunggu dulu sebentar. Gak apa-apa. Untuk itu para sahabat subscriber Bos Docil Official dimanapun berada, saya tetap mohon doa dan dukungannya dari para sahabat. Silahkan channel Bos Docil Official ini di subscribe, di like, di komen, serta di share sebanyak mungkin, karena bentuk dukungan para sahabat itu dengan cara itu. Bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share sebagainya, saya ucapkan terima kasih pada para sahabat, dan yang belum silahkan di subscribe, di like, di komen, serta share banyak mungkin, karena ini adalah bentuk dukungan dari para sahabat. Bang Rai, Bang Renggo, Bang Barat, Adi Selamat, Wisnu Torogo, semuanya yang ada di sana, saya minta doa dan dukungannya. Saya minta doa dan dukungannya serta supportnya untuk meraih para premanisme yang ada di sini. Karena ya dia selalu mengganggu para spiritual yang lainnya, termasuk saya dan kru saya serta Bang Rai, Kiraksa Buana juga. Seperti itu ya para sahabat. Jadi alangkah baiknya, alangkah eloknya para sahabat silahkan komen di bawahnya, karena ini tontonan ini tanpa ada komentar dari para sahabat bagaikan sayur kurang garam. Seperti itu para sahabat ya, tidak enak jadinya para sahabat ya.
Jadi saya datang ke sini dengan tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Mengejar tadi ada sosok para preman yang lari ke hutan. Mungkin saking nggak tahu kepergok sama saya, nggak tahu ketakutan, nggak tahu kebetulan gitu ya. Ketemu dengan saya di sini, langsung lari dia ke sana. Seperti para sahabat ya. Jadi kita sebenarnya tidak ada niat, saya maunya niat ke rumah teman gitu ya para sahabat ya, rumah teman saya, ke sana main gitu ya dengan kameramen saya sambil kita cari-cari informasi tentang si Abrag. Saya melihat ada anak buah si Abrag, tahu si Kobra, tahu si Tompeng, lari ke dalam hutan. Bisa berarti saya rasa di sinilah tempat-tempatnya persembunyiannya, atau apa namanya, tempat ngademnya para preman itu para sahabat ya. Jadi kita tenang saja, kita relax aja, mudah-mudahan besok lusa kita bisa nembus ke sana, atau besok atau lusa gitu maksud saya, seperti itu para sahabat ya. Apapun yang terjadi, para preman itu harus segera kita lerai, harus kita segera ingatkan kembali. Bener ini para sahabat, bener, gak ada jalan lagi, buntu ke sana, lebat hutannya. Jadi kita tidak mau bersiko karena kita tidak bawa parang sedikit pun untuk ini babat rumput liarnya gitu ya, untuk bikin akses jalannya para sahabat. Besok kita bawa kameramen ya. Ini nih benar, ini bekas nanak airnya di sini, bekas kumpulnya di sini, benar berarti mereka ronda di sini. Ini salah satu akses gerbangnya ke sana di sini berarti ya kameramen. Tapi nggak apa-apa lah, kita santai aja, kita peduli terhadap sesama juga. Kita harus memikirkan diri kita sendiri, jangan sampai kita terjebak oleh preman itu, karena bentuk perlawanan preman itu emang nyata. Telah membobol rumah orang, bawa anak perempuannya, bawa emasnya, bawa semuanya, gondol sama mereka, larilah hutan sini, seperti itu para sahabat ya. Jadi kita tidak akan gegabah menghadapi orang licik seperti si Abrag, si Tompeng dan yang lainnya. Tetap kita harus waspada. Begitulah para sahabat. Untuk hal-hal yang perlu kita lakukan ya kita lakukan segera mungkin para sahabat. Jadi kita tidak usah menunggu-nunggu waktu lagi. Andai kata kita bawa parang hari ini, kita tembus hutan itu para sahabat ya. Karena bukan apa-apa, kita ya malum lah, yang namanya hutan banyak resikonya ya para sahabat ya. Seperti itu. Andai kata ada preman di sini 1 atau 2, 3 orang, udah kita libas semuanya para sahabat ya. Udah kita tuntun mereka, minta pertanggungjawaban, seperti itu para sahabat. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Bang Ray Lampung, Bang Renggo, Bang Barap dan yang lainnya di sana. Saya minta doa dan dukungan serta supportnya. Begitu juga para sahabat dimanapun berada. Terima kasih atas doa dan dukungannya para sahabat terhadap channel Bos Dacil Official ini. Mudah-mudahan berkah semua. Para sahabat dikasih rezeki yang banyak, yang berlimpah, dikasih ketenangan hidup, dikasih kebahagiaan, dikasih kelancaran dalam segala urusannya. Seperti doa dari saya para sahabat, untuk para sahabat ya. Dan para sahabat juga kita saling mendoakan aja seperti para sahabat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa melindungi kita semua dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Menuju sukses, menuju hidup bahagia, itulah tujuan kita para sahabat ya. Untuk itu para sahabat subscriber Bos Dacil Official dimanapun berada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat. Kameramen, kita gimana? Oh iya sih, udah agak sore sekarang. Gimana? Maaf. Ya, jadi gini kameramen. Saya mau cek sekali laginya juga tidak pede saya. Inilah, ini bentuk benar, ini tempat ininya preman itu emang benar. Aneh juga saya juga. Dengar nggak suara para sahabat?
Tah, suara apa itu? Berarti ada kegiatan, ada aktivitas di dalam hutan sana. Dengar nggak kemarin? Dengar ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting udah tahu bahwa di sini letak jalannya, letak pintu masuknya. Begitu ya para sahabat ya. Mudah-mudahan aja mereka tidak bersama dukun-dukunnya, tidak bersama jawara-jawara bayarannya, agar kita cepat meringkusnya seperti itu ya para sahabatnya. Mudah-mudahan aja Kirak Sabuana ada waktu, nanti kita bersama-sama dengan Kirak Sabuana ke sini. Seperti itu ya. Oh, apapun hal yang terjadi, kita akan hadapi, kameramen. Tenang aja. Aneh juga saya. Kameramen, aneh juga. Ini untung ini pohon-pohon ini belum ditebang, belum dijual sama preman. Masuk bambu-bambu ini gitu ya. Coba kalau udah habis sama mereka dijual nanti. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin adalah bentuk suatu persembunyiannya sehingga mereka biar rindang, biar nggak disangka-sangka orang ada markas di dalamnya. Mungkin seperti itu aja para sahabat. Oke, para sahabat Besda Cilo Spesial dimanapun berada, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan doa serta doa dan dukungannya pada para sahabat. Untuk itu para sahabat subscriber Besda Cilo Spesial dimanapun berada, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa Allah memberikan nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat segalanya untuk kita semua, termasuk para sahabat dan saya juga, gitu kan. Begitu para sahabat subscriber Besda Cilo Spesial dimanapun berada, sekali lagi saya mohon doa dan dukungannya. Silahkan di subscribe, di like, di komen, serta di share sebanyak mungkin. Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih, yang belum silahkan. Terima kasih, sekian. Kameramen kita off dulu, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.